Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jenab Nilete. Saya adalah mahasiswa PPG Unpa angkatan 3. Hari ini saya akan melaksanakan ujian PPL Siklus 2. Terima kasih. Assalamualaikum. Selesai. Terima kasih kepada yang sudah ketua kelas yang sudah membacakan doa pada pagi ini. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, anak-anak, sekarang ingin bertanya, apa kabar kalian pada hari ini? Sehat, luar biasa. Oke, mohon perhatian dulu, ibu ambil absen dulu ya. Semua perhatikan, kemudian yang pertama Andi Sunet. Ada Bu. Oke, ada apa ya Bu? Ada Bu. Oke, cahaya mata kita. Oke, di depan. Oke, semua hadir ya? Ya. Bagus sekali, semua hadir. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk dalam pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin bertanya dulu dan Ibu minta ada yang memberikan tanggapan, memberikan pendapat. Apakah kalian pernah duduk atau bersantai di bawah pohon? Sekarang Ibu ingin bertanya, pada saat kalian duduk di bawah pohon, apa yang kalian rasakan? Siapa yang bisa? Oke, Farel? Merasa sejuk, ya, bagus sekali Farel. Kemudian, pada saat kita bersantai di bawah pohon, kenapa kita merasakan sejuk? Harficia, silakan. Karena di bawah terlindungi dari cahaya matahari dan udara segar. Karena di bawah terlindungi dari cahaya matahari dan udara segar. Ya, bagus sekali Harficia. Nah, sekarang Ibu ingin tanya lagi, pada saat kita menghirup udara di bawah pohon, apakah kita melibatkan organ-organ pernapasan? Tanya, kira-kira siapa yang tahu organ-organ pernapasan yang ada pada manusia itu apa saja? Oke, Arif silakan. Organ hidung. Betul organ hidung? Siapa yang lain lagi? Oke, Erwin. Paru-paru. Siapa lagi? Bagus sekali. Padlan. Tenggorokan. Oke, berikan aplaus untuk semua. Ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Yang mana sistem pernapasan pada manusia adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, atau mengeluarkan udara dan mengambil udara. Nah, sekarang ini kita manusia mengambil oksigen atau karbon dioksida. Oksigen. Kita menghirup oksigen. Mengeluarkan karbon dioksida. Kalau kita menghirup oksigen dan kita mengeluarkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, berarti itu kita melibatkan yang namanya organ-organ pernapasan. Nah, anak-anak, untuk kalian ketahui bahwa yang namanya sistem pernapasan itu berupa saluran-saluran pernapasan. Yang mana untuk mamalia dan manusia itu saluran pernapasan itu terbagi menjadi dua. Ada pernapasan di atas dan ada pernapasan di bawah. Pernapasan di atas itu seperti hidung, rongga hidung, ada sinus, ada juga faring. Kalau pernapasan di bawah itu seperti ada laring, ada trakea, ada bronkus, dan oke, ada paru-paru. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu ingin menyampaikan indikator pencapaian kompetensi kita pada hari ini, yaitu yang pertama boleh diperhatikan. Ini merupakan indikator pencapaian kompetensi kita pada hari ini. Yang pertama yaitu bagaimana kita menjelaskan pengertian sistem pernapasan pada manusia, dan yang kedua mengidentifikasi struktur dan fungsi organ pernapasan pada manusia, dan yang ketiga menganalisis mekanisme pernapasan pada manusia. Dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang harus kita capai yaitu melalui model pembelajaran problem based learning atau BL dengan pendekatan saintifik dan video pembelajaran 3 dimensi, maka peserta didik diharapkan dapat: 1. Menjelaskan pengertian sistem pernapasan pada manusia dengan benar,
Iya, dengan tepat. Yang ketiga ada yang bisa membaca? Oke, Alfian silakan. Menganalisis mekanisme pernapasan pada manusia dengan tepat. Iya, menganalisis mekanisme pernapasan pada manusia dengan tepat. Itulah indikator pencapaian kompetensi tujuan pembelajaran kita ya pada hari ini. Kemudian ada juga teknik penilaian. Teknik penilaian yaitu yang pertama penilaian pengetahuan, dan yang kedua penilaian sikap, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Ini merupakan teknik penilaian, indikator dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau adakan pretest atau evaluasi awal. Silakan bisa menggunakan HP. Semua berfokus pada HP dulu. Punya HP ya? Ada HP foto? Oke. Silakan masuk. Oke, silakan join. Silakan masuk pada quizzes, kemudian join my quizzes. Kemudian silakan masukkan kode game dan silakan masuk. Kemudian Elma, Nabila Hadijah Waleulu, Maya Makatita, salah sudah? Silakan masuk ke ini. Sebentar, Elma belum ya? Oke, silakan Elma. Ya, Safira Sunet sudah. Sebentar, emang punya lagi loading. Arif sudah? Oke. Fadlan, Lasti, Bijak, Selin, Arif, sudah? Baik anak-anak, itu merupakan pretest awal ya. Oke, semua letakkan HP seperti biasa. Jangan dulu menggunakan HP sebuah instruksi. Ya, tidak ada yang menggunakan HP ya. Nah, anak-anak, ibu minta semua perhatian ke layar berfokus. Ibu akan menayangkan sebuah video dan kalian semua silakan menyimak ya. Baik. Silakan. Baik. Sudah ada gambaran? Sudah, Bu. Sekarang ibu ingin bertanya, apa yang kalian temukan pada saat menyimak video yang tadi? Ada yang bisa memberikan pendapat? Saya Bu, Oke, silakan Alfian. dalam video tersebut terdapat seorang yang berenang, kemudian mengeluarkan gelembung di dalam air. Pada saat berenang, ada seorang yang mengeluarkan gelembung-gelembung dalam air. Ya, bagus sekali. Aplaus dulu buat Alfian. Apa lagi? Siapa yang bisa menemukannya dalam video? Oke, Vija, silakan. Ada anak kecil mengambil udara, kemudian mengeluarkan udara, dan juga ada alat-alat untuk pernapasan. Ada anak
nanti kalian tuliskan hasil atau jawaban atau hasil diskusi kalian pada lembaran kelima. Bisa dipahami? Bisa, Oke. Bu. Kalau sudah dipahami, silakan bekerja dalam praktiknya masing-masing. Silakan. Apa dah? Hah? Silakan. Apakah kita bisa menambahkan materi untuk PPD di luar dari kelas tersebut? Bisa. Nanti kalau seandainya kalau di sini perhatikan aja dapat kerja. Nanti kalau kalian masih kalau tidak ada dari ini, kalian bisa bergambar, bisa apa? Tulis Oke, mantap. Oke, kalian juga belumnya sedikit lah biar kedengaran. Ya. Oke, mantap. Kelompok ya. Oke, kelompok 3. Jangan lupa tulis nama kelompok ya. Di lembaran kedua jangan lupa. Biar ibu tahu nama kelompoknya. Oke, mantap. Ya, ada salah? Kelompok 3 aman? Oke, kelompok 1 aman? Oke, kelompok 2? Tetap semangat ya? Ya, Bu. Masih semangat? Masih. Oh, terima kasih. Semua sudah? Sudah. Kalau semua sudah, oke. Ibu persilakan kepada kelompok 1. Mana kelompok 1? Oke, silakan kelompok 1. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kepada kelompok 1 berikan aplaus dulu buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami dan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andi Alfian Sungai. Saya Desya Dewanyu. Nama saya Elma Sama. Nama saya Marita Erkok. Kami akan menjelaskan materi kami mengenai Sistem pernapasan pada manusia. saya berikan kepada materi 1 akan menjelaskan nomor diversitas. Nomor 1. Berdasarkan gambar di atas, urutan organ-organ dari luar ke dalam saluran pernapasan pada manusia beserta fungsinya. 1. Rongga hidung. Fungsi rongga hidung yaitu penciuman, pernapasan, dan kekebalan tubuh. Fungsi utama rongga hidung yaitu sebagai indera penciuman. Dan rongga hidung juga berfungsi menjaga kelengkapan tubuh dan tekanan udara. 2. Faring. Fungsi faring adalah sebagai organ penyalur udara dari hidung ke paru-paru melalui taring dan trakea untuk dilakukan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. 3. Lari. Fungsi lari yaitu untuk melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik sehingga mencegah masuknya benda asing ke saluran pernapasan. Selanjutnya saya berikan kepada materi 2. Silakan ke materi 2. Selanjutnya, trakea. Fungsi trakea sebagai saluran utama dan menghubungkan sistem pernapasan bagian atas dengan paru-paru. Bronkus. Fungsi bronkus adalah menjadi saluran atau menyediakan jalan bagi udara untuk masuk dan keluar paru-paru. Bronkus juga berfungsi menyebabkan udara yang masuk serta menyaring partikel-partikel asing yang turut masuk bersama udara. Bronkiolus. Fungsi bronkiolus adalah mengalirkan udara ke dalam
Alveolus. Fungsi alveolus adalah mengambil oksigen yang dihirup dan melepaskan karbon dioksida. Selanjutnya untuk materi ketiga. Silakan materi 3. 2. Apa perbedaan arah aliran O2 dan CO2? Ya. Secara struktural, gas oksigen O2 hanya memiliki satu ikatan rangka, sementara CO2 memiliki dua ikatan rangka, dan gas O2 bersifat paramagnetik, sementara gas CO2 bersifat diamagnetik. Selanjutnya saya berikan kepada materi 3. Fatia. 3. Jelaskan mekanisme pertukaran O2 dan CO2 pada manusia. Saat bernapas, kita menghirup udara dari hidung lalu melalui tenggorokan hingga ke paru-paru. Selanjutnya, kita juga akan menghirup udara yang berasal dari paru-paru. Terima kasih. Jadi terima kasih, itulah hasil diskusi kami. Kalau ada masukan atau sanggahan kami terima agar bisa diselesaikan di sini karena kami sama-sama belajar. Kalau ada masalah dipersilakan. Oke, aplaus dulu pada kelompok 1. Oke, ada sanggahan, ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan kepada kelompok 1. Oke, kelompok 1 mohon perhatian, ada pertanyaan dari kelompok 2. Silakan ditulis pertanyaannya saya. Silakan ditulis pertanyaannya, kemudian dijelaskan. Oke, silakan kelompok 2. Nama dari kelompok mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seferi Sferisnya, saya dari kelompok 2. Coba dijelaskan apa perbedaan yang mendasar antara pernapasan dada dan pernapasan perut. Baik. Coba dijelaskan, sudah bisa mengenai pertanyaannya? Coba dijelaskan pernapasan dada dan pernapasan perut. Ya, pertanyaan untuk pencarinya. Apakah kelompok lain ada pertanyaan? Kelompok lain, silakan ada pertanyaan. Oke, kelompok berapa nak? Pak, Oke, sebutkan nama dan kelompok berapa. Silakan. Perkenalkan, nama saya Saya dari Kementerian Pendidikan. Oke, kelompok berapa. Kita ketahui bahwa udara segar itu memang menghasilkan oksigen. Pertanyaan saya, coba dijelaskan bagaimana proses bernapas manusia sehingga bisa menghasilkan oksigen. Coba dijelaskan bagaimana sampai manusia itu bisa menghasilkan oksigen. Karena kita manusia kan menghirup. Oke, mengeluarkan karbon dioksida. Oke, silakan kelompok 1. ya, saya menjawab pertanyaan 1 dari kelompok 2. Jadi saya terangkan ya. Perbedaan yang mendasar antara pernapasan dada dan perut adalah kalau pernapasan dada menggunakan otot tulang rusuk dan pernapasan dada terjadi melalui fase inspirasi dan ekspirasi. Saya jelaskan ekspirasi itu apa, inspirasi itu apa. Kalau fase inspirasi artinya otot tulang rusuk berkontraksi, kemudian tulang rusuk terangkat dan paru-paru mengembang. Tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara luar. Selanjutnya udara masuk ke paru-paru. Kalau fase ekspirasi yaitu otot antara tulang rusuk relaksasi, kemudian tulang rusuk menurun, paru-paru menyusut, dan tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara luar. Selanjutnya udara keluar dari paru-paru. Kalau fase inspirasi artinya menghirup O2, kalau fase ekspirasi mengeluarkan CO2. Gitu. Kalau pakai kayak menghirup dan menghembuskan. Oke. Kalau pernapasan perut pada fase inspirasi, sekat rongga dada disebut juga dengan diafragma berkontraksi. Kemudian posisi dari melengkung menjadi mendatar. Selanjutnya paru-paru mengembang. Tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar. Selanjutnya udara masuk. Sedangkan pernapasan perut pada fase ekspirasi di mana otot diafragma relaksasi, kemudian posisi dari awal yang mendatar menjadi melengkung. Selanjutnya paru-paru menepis. Tekanan udara di paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara luar. Selanjutnya udara keluar dari paru-paru. Ya, terima kasih. Apakah kelompok 2 puas dengan jawaban kami? Ya,
hidung, ada faring, ada laring, ada bronkus, bronkiol, dan alveol, terakhir lambung atau paru-paru. Kemudian yang namanya pernapasan itu ada dua salurannya, ada bagian atas dan bagian bawah. Ada yang disebut dengan pernapasan dalam dan juga pernapasan luar. Kalau salurannya itu dalam dan luar. Kalau bentuk partikulan gasnya itu ada eksternal dan internal, atau dari luar dan dalam. Kemudian kalau untuk pengangkutan O2 oleh darah itu dilibatkan dua atau dilakukan oleh dua. Yang pertama ada plasma darah dan yang kedua ada hemoglobin. Nah, yang berikutnya kalau pada saat pengangkutan CO2 itu diangkut atau dilakukan oleh tiga cara. Yang pertama ada plasma darah, yang kedua ada hemoglobin, dan yang ketiga yang namanya pertukaran klorida. Ya, itu merupakan informasi tambahan sebelum kita masuk dalam kesimpulan ya. Baik, itu tambahan dari Ibu terkait dengan sistem pernapasan pada manusia. Sekarang Ibu ingin kita semua sama-sama menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu masuk ke kesimpulan, siapa yang bisa memberikan gambaran atau kesimpulan terkait dengan materi? Kira-kira apa yang kalian bisa menyimpulkan terkait dengan materi hari ini, terkait dengan yang mungkin kalian sudah diskusi? Kira-kira ada yang bisa memberikan sedikit kesimpulan kepada kita semua? Ada? Siapa? Oke, Vira, silakan Vira. Kira-kira apa yang kamu temukan dan apa yang bisa kamu simpulkan dalam kegiatan pada hari ini? Kesimpulan saya terkait dengan sistem pernapasan yaitu sekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh bernapas. Sistem pernapasan membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan membuang sisa seperti karbon dioksida dari darah. Oke, itulah kesimpulan kami ya. Oke, aplaus dulu buat Safira. Nah, mari kita semua sama-sama melihat kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke, inilah kesimpulan pembelajaran. Ya, seperti tadi Arif sampaikan, sistem pernapasan pada manusia. Ibu minta ada yang bisa membaca kesimpulan di atas. Oke, silakan Salsabila. Kesimpulan pertama, silakan baca teman-teman. Sistem pernapasan pada manusia adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Ya, itu siapa yang mau membaca kesimpulan kedua? Saluran pernapasan, mekanisme pernapasan, gangguan pernapasan. Oke, cakupan pernapasan tidak ada saluran pernapasan, mekanisme dan gangguan pernapasan. Oke, yang berikut siapa yang mau membaca? Urutan saluran pernapasan yang pertama rongga hidung, kedua faring, yang ketiga Oke, yang berikutnya siapa yang mau baca? Safira sudah, silakan. Pernapasan dibedakan atas dua jenis yaitu satu pernapasan darah yaitu pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Dua pernapasan perut yaitu pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Yang melibatkan otot diafragma. Oke, selanjutnya Ibu berikan kesempatan terakhir kepada Desi. Silakan baca kesimpulan bersama. Pengangkutan O2 oleh darah dilakukan oleh hemoglobin dan plasma darah. Dua, pengangkutan CO2 oleh darah dilakukan dengan tiga cara, yaitu plasma darah, hemoglobin, Oke. Plasma darah, hemoglobin dan pertukaran klorida, itulah kesimpulan kita pada hari ini ya. Oke, baik sekali. Kita post test akhir dulu ya. Sudah? Ya. Sebentar ya, jaringan kurang stabil ya. Ya, sudah jadi. Oke, coba silakan masukkan pada game yang ini. Kembali ulang analisis. Masukkan pada game. Kalau jaringan bermasalah, pin out aja ya. Oke, semua HP-nya diletakkan
Apa yang menurut dia paling menarik? Siapa? Oh, Arif, silakan Arif. Menurut saya yang paling menarik di bagian mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan dalam. Wow, luar biasa. Ada yang lain lagi? Oh, ya silakan Fadlan. Organ-organ dalam saluran pernapasan pada manusia. Oh, yang paling menarik menurut Fadlan ini organ-organ atau saluran pernapasan pada manusia. Misalnya, dengan apa karena organ-organ pernapasan yang awalnya sudah dijelaskan bahwa itu merupakan organ yang sangat penting. Karena apa? Apabila kalau organ-organ tertentu itu bermasalah, maka kita juga akan mengalami masalah dalam proses mengambil udara dan mengeluarkan udara. Jadi luar biasa sekali. Hari ini Ibu sangat berterima kasih dan Ibu mengatakan bahwa kalian luar biasa. Karena apa? Karena kalian sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempresentasikan hasil diskusi dalam RKPD kalian dengan yang terbaik dan yang luar biasa. Dan Ibu berharap kalian semua menjadi peserta didik yang aktif, ya, yang luar biasa, yang sportif, untuk kalian bisa maju lebih baik lagi. Semua kalian bisa berguna bagi agama, nusa dan bangsa, ya. Keluarga juga, ya. Oke, baik anak-anak. Sebelumnya Ibu minta satu peserta didik untuk berdoa dulu. Mungkin Arif, silakan. Teman-teman, sebelum kami menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Arif untuk doa penutupnya. Nah, anak-anak dengan berlanjut berdoa